Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya ini bestseller, terjual 2000 eksemplar, sudah terjual habis ya. Ini hasil penelitian saya ketika di Australia dulu, yang saya tuangkan dalam bentuk buku dan bukan dalam bentuk artikel jurnal. Karena kalau artikel jurnal saya harus bayar 20 juta, kalaupun saya gratis, yang membacanya harus bayar. Padahal ilmu itu harusnya kan disebarkan ke semakin banyak orang ya. Oke, channel ini sudah meraih lebih dari 250.000 subscriber, diteliti oleh 9 peneliti dari 8 universitas yang berbeda, dan direkomendasikan oleh 22 artikel di website, termasuk Kompas dan Antara. Alhamdulillah. Oh ya, eh, kebanyakan materinya diambil dari buku Longman yang ini. Bagi adik-adik yang belum pernah belajar TOEFL sama sekali, saya sarankan pakai yang belajar TOEFL bagi pemula yang ada di videonya. Lihat di playlist, ada 121 video. Kalau yang sudah tamat dan mau menaikkan levelnya, mau di atas 550, maka pakai buku yang ini. Nah, yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini pakai buku yang preparation ya, lanjutannya. Cukup panjang memang, cukup banyak. Itu strukturnya aja 60 skill, kemudian kalau yang di Longman sebelumnya itu kan cuma 25, ini 60. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya. Untuk readingnya, kalau Longman sebelumnya hanya 6 skill, ini 13. Dan kita baru sampai ke skill berapa ya? Skill 7 ya. Nah, skill 7. Ya, skill 7. Nah, kita akan latihan pada pertemuan ini untuk skill 1 sampai 7 latihan soal ya. Ada cukup banyak latihan soalnya, ada 29 soal. Akan kita bahas dalam 2 kali video kayaknya, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Jangan lupa menjadi member, hanya 20.000, jadi bisa mengakses 600 video lebih. Bisa di stop kapan saja ya, berlakunya untuk 1 bulan. Saya kira cukup murah untuk belajar TOEFL dengan 600, yang ngajarnya adalah dosen bahasa Inggris. Oke, kemudian apalagi bagi yang mau kursus langsung dengan saya juga buka kursus via Zoom setiap bulannya, setiap tanggal 5 sampai tanggal 24. Bagi yang mau nonton saja melalui video, silahkan kunjungi website saya yantotanjung.com. Di sana cukup lengkap. Nah, mari kita lihat materi readingnya. Nah, reading, untuk bisa bagus reading, adik-adik harus ya rajin membaca. Baca artikel berbahasa Inggris, baca koran berbahasa Inggris, beli novel berbahasa Inggris. Di Gramedia banyak, atau di Shopee juga ada. Kalau mau menambah kosakata ya, banyak membaca. Nah, kalau adik-adik yang mau tes TOEFL dalam waktu dekat, saran saya untuk melatih reading, kerjakanlah semua latihan yang ada di buku Longman itu. Nah, kebetulan saya insya Allah akan mengerjakan semua latihan yang ada di buku Longman. Walaupun butuh waktu ya, kemarin ada yang nanya, Pak, lanjut dong, lanjut dong. Ya, saya kan ya butuh istirahat juga ya, saya punya kegiatan yang lain juga. Saya dosen ASN. Oke, TOEFL review exercise. Nah, mari kita mulai dari ini gabungan ya, skill 1 sampai 7. Nah, pertanyaan pertama, oh ya, ada di halaman 284. Jadi bisa download PDF-nya di profil saya. Itu gratis, terutama bagi yang sudah jadi member. Yang belum jadi member dulu lah. Oke, pertanyaannya adalah the best title. Nah, kalau ada the best title, itu berarti dia menanyakan main idea. Ini sudah dibahas pada pertemuan pertama, ide pokok. Nah, cara menjawab pertanyaan tentang ide pokok, gabungkan kalau paragrafnya lebih dari satu ya, gabungkan kalimat pertama
ide kalimat pertama, paragraf satu, dan ide kalimat pertama, paragraf 2. Kalau dia ada dua paragraf. Kalau dia tiga, ya sama, gabungkan tiga kalimat pertama masing-masing paragraf. Nah, mari kita lihat. The Mason the Mason-Dixon line is often considered by Americans to be the demarcation between North and the South. Jadi garis, ini nama orang yang menemukan garis itu, Mason, garis perbatasan. Mason line itu dianggap oleh orang-orang Amerika sebagai demarkasi perbatasan antara utara dan selatan. Nah, pada paragraf 1 tentang garis demarkasi Mason-Dixon. Nah, paragraf 2 juga sama disebutkan ulang. Mason-Dixon line, jadi garis batas Mason-Dixon itu didirikan dengan baik sebelum perang eh, sipil, perang saudara ya. Dulu di Amerika itu terjadi perang saudara antara orang-orang sebelah utara dengan eh, orang-orang di sebelah selatan. Sebagai hasil perselisihan perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland. Oke, nah mari kita gabungkan. Kalau ada Maxent Line dua-duanya, berarti fokusnya kepada Maxent Line. Mari kita lihat. Yang alpha dividing, pembagian antara utara dan selatan. Bukan itu topiknya, tapi tentang garis Maxent Line. Berarti enggak. Makna dari garis Maxent Line, maknanya memang ada. Ini dia, tapi hanya paragraf 1 saja. Mari kita lihat. Dua astronomers, ahli astronomi Inggris. Ada, tapi pada kalimat kedua, paragraf 2. Nah, yang ini yang barangkali yang lebih tepat. History of the Mason-Dixon Line. Sejarah garis Mason-Dixon. Kenapa? Karena ada disebutkan dua-duanya, baik paragraf 1 maupun paragraf 2. Sejarahnya. Jadi yang pertama disebutkan Dixon Line itu adalah dianggap oleh orang Amerika sebagai demarkasi antara utara dan selatan. Sedangkan paragraf kedua, dulunya dia didirikan sebelum perang sipil sebagai hasil dari perselisihan batas wilayah ya antara Pennsylvania dan Maryland. Number two, it can be inferred, dapat disimpulkan, berarti dia makna tersirat dari bacaan bahwa sebelum perang saudara, titik-titik. Nah, yang akan kita lakukan adalah kata-kata nomor 2 ya. Kata-kata yang ada before civil war-nya. Ini dia, ini dia. Before itu sama dengan prior to. Sebelum perang sipil, this southern boundary of Pennsylvania separated non-slave to the north from the slave state of to the south. Jadi ini adalah perbatasan Pennsylvania yang memisahkan antara negara bagian state ini, negara bagian non-slave. Jadi dulunya negara bagian yang ada, negara bagian yang anti pada perbudakan. Dan negara bagian sebelah utara, sebelah selatan, ke sebelah selatan di sini, di sebelah utara, sedangkan sebelah selatan itu mereka pro terhadap slave. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah makna tersirat sebelum perang sipil apa yang terjadi? Yang alpha, Pennsylvania was south of the Mason-Dixon line. Pennsylvania itu letaknya di selatan. Enggak ya, letaknya justru di utara. Ini dia. Pennsylvania itu yang negara yang bukan, yang anti perbudakan, dia itu di sebelah utara. Jadi ini salah. Pennsylvania adalah negara yang anti perbudakan. Ini benar. Ini dia. Misalkan Pennsylvania yang anti perbudakan dengan negara bagian di sebelah selatan yang pro terhadap perbudakan. Kalau kita ragu, silahkan cek yang Charlie. State South of Mason-Dixon had the same opinion. Negara-negara bagian sebelah utara dari Mason-Dixon line itu memiliki pendapat yang sama tentang perbudakan dengan Pennsylvania. Enggak.
Negara yang setuju dengan perbudakan tidak dibagi, uh, not divided, tidak dibagi dari negara salah ya. Padahal mereka terpisah karena yang satu pro perbudakan, yang satu tidak. Jadi negara Amerika Serikat itu dulu ya banyak budak di sana. Sekarang orang kulit putih itu kan sudah pada merdeka semua. Menurut bacaan, The Mason-Dixon Line didirikan karena disagreement, ketidaksetujuan tentang apa? Apakah tentang batas? Enggak ya, tentang perbudakan. Ini jelas. Misalkan antara negara yang setuju dengan perbudakan dengan yang tidak. Bukan di antara dua astronomer, bukan terhadap teknik survei. Nomor 4, eh, the passage state all of the following about Maxon and Dixon except that. Bacaan menyatakan seluruh pernyataan berikut ini tentang Maxon Dixon itu benar, kecuali Maxon Dixon mereka berasal dari Inggris, maksudnya Maxon Dixon. Ini dia. Dua astronomer yang namanya Charles Mason, disingkat dengan Mason, dan Jeremiah Dixon, itu dia. Dua-duanya orang Inggris, ini dia, English astronomers, berarti benar. Mereka bekerja sebagai astronomer, benar juga, ini dia. Nah, mereka menyebabkan pertengkaran atau perselisihan perbatasan antara Pennsylvania. Oh, enggak ada hubungannya. Mereka mensurvei daerah perbatasan antara Pennsylvania dan Maryland. Ini dia, benar ya. Diminta untuk melakukan survei. Berarti ini benar. Yang dicari adalah yang except, kecuali. Number 5. The passage indicate that the Mason-Dixon line was identified with. Bacaan mengindikasikan bahwa Mason-Dixon line, garis Mason-Dixon tadi, garis perbatasan itu diidentifikasi dengan apa? Mana jawabannya? Mari kita cari yang ada kata-kata eh, baris itu ya, ditandai. Ini kata kuncinya was marked sama dengan was identified. Dengan apa? Dengan batu. Berarti ini dia, ini yang batu. Fences dengan pagar enggak, dengan dinding enggak, bordering crossing enggak, border crossing. Apa namanya? Penyeberangan perbatasan. Kemudian number 6, the paragraph following the passage most probably discusses. Ini sering ditanyakan dan ini sudah kita bahas ya. Paragraf yang mengikuti, artinya paragraf setelah paragraf yang ini, kemungkinan besar mendiskusikan apa. Kalau dia menanyakan following, berarti fokus kita ke kalimat yang terakhir. Kalau dia bilang preceding, berarti kita fokusnya kalimat awal. Nah, kalimat terakhirnya, survey was completed. Jadi surveinya diselesaikan pada 1767 dan perbatasan itu ditandai dengan batu. Many of which remain to this day, yang masih ada sampai sekarang. Jadi yang masih ada sampai sekarang. Nah, kalau yang Alf, mari kita cek where the Mason line is located. Di mana letak Mason line? Mason Dixon line is located. Ini enggak ya. Mason Dixon line itu di awal, di pertengahan didiskusikan. Mason line today, garis batas Mason line hari ini. Ini dia yang masih ada hari ini. Kemungkinan ini. Pengaruh perang sipil terhadap perbudakan enggak. Apa yang terjadi kepada Charles Mason dan Jeremiah Dixon? Enggak. Fokusnya kepada apa yang terjadi hari ini, today. Oke, demikian. Nah, saran saya adik-adik, coba adik-adik baca kalimat pertama sampai terakhir. Coba pelajari sendiri. Nah, begitu cara menambah kosakata. Misalnya, consider, apa itu maknanya? Consider demarcation, lihat di kamus. Ketika kita lihat di kamus, kosakata kita bertambah dengan secara efektif. Ketimbang cuman cari terjemahan atau di foto pakai handphone lalu dicari terjemahannya langsung, nggak. Mendingan mencarinya ketika mengerjakannya. Oke, nah berikutnya paragraf, bukan paragraf ya, bacaan yang kedua,
Untuk nomor 7 sampai 12, jadi kita 12 soal saja pada pertemuan kali ini. Paragraf yang mendahului para bacaan ini kemungkinan mendiskusikan apa? Kalau mendahului berarti fokus kita ke sini. Manic depression atau manic depresi manic ya adalah penyakit mental lainnya yang sangat mempengaruhi mood. Nah, berarti bicaranya tentang penyakit mental lainnya. Mana ini? Ini dia. Jenis penyakit mental yang berbeda. Jadi sebelumnya mungkin ada penyakit mental yang lain, lalu kemudian mendiskusikan manic depression. Kalau yang alfa, kapan manic depresi itu berkembang? Nggak ada cerita tentang kapannya di sini. Kemudian bagaimana mood itu ditentukan? Nggak juga. Kemudian bagaimana depresi manik itu dapat menyebabkan bunuh diri. Ini bunuh diri baru diceritakan belakangan. Precede itu atau preceding itu bagian awal kalimat. Kalau misalnya yang dia tanyakan following kayak soal yang tadi, ini dia pakai fokusnya pada kalimat yang terakhir. Kemudian number 8, topik dari bacaan ini adalah, nah karena paragrafnya cuma satu, walaupun jarang paragrafnya cuma satu ya, jadi fokus kita ke kalimat pertama ini. Topik itu sama dengan ide pokok menurut buku Longman. Nah, manic depression adalah penyakit mental yang lain yang secara khusus mempengaruhi mood. Nah, mari kita lihat apakah yang alfa topiknya berbagai jenis penyakit mental. Enggak, yang di sini sumberkan satu aja, salah ya. Bagaimana depresi mengubah mood. Enggak ya, ini manic depression. Jadi ada dua penyakit, manic dan depression. Bukan depression saja. Kemudian intense period of manic excitement. Periode yang sangat intens pada fase manic excitement, enggak ya. Perubahan mood pada manic depression ini yang lebih tepat. Kalau yang Bravo ini hanya depression saja, sementara dia nanti bercerita tentang manic dan depression. Depresi manic, bukan maniak ya, manic. Nah, menurut bacaan number 10, according to the passage, a manic depression patient in a manic phase would be feeling. Nah, kata kalimat ini nomor 9, menurut bacaan pasien dengan manic depression pada manic phase, jadi fasenya ada dua, manic sama depression. Nanti kita lihat. Pada fase manic itu akan merasa apa? Mari kita lihat ini dia. Jadi pasien alternatif di antara periode manic excitement dan extreme depression. Jadi ada dua, yang manic sama yang depressionnya. Nah, perubahan pada orang, perubahan mood yang diderita oleh manic depressive patient itu uh, go far. Jadi cukup tinggi perubahan mentalnya itu beyond, di luar perubahan mood sehari-hari yang dirasakan oleh orang umum. Nah, pada periode manic excitement ini dia, the mood elevation, tingginya mood dapat menjadi sangat menegangkan, sangat intensitasnya sangat tinggi dan bisa menghasilkan insomnia. Jadi berarti emosionalnya sangat tinggi. Bukan dia merasa tidak bahagia, bukan dia listless, enggak juga. Enggak ada penjelasan tentang listless di sini, bukan juga normal. Gitu. Jadi ini jawaban paling tepat. Kemudian bacaan mengindikasikan bahwa sebagian besar orang, most people, berarti kata kuncinya most people. Mana most people? Ini dia, general population. Apa general population di sini? Yang dialami oleh general population. Apa yang dialaminya adalah day-to-day mood changes, perubahan mood setiap hari. Jadi kita ini kan kadang-kadang ya manusia biasa ya, umumnya biasa saja moodnya berubah. Kadang senang, tiba-tiba marah, dan seterusnya. Mana yang lebih tepat? Tidak pernah mengalami perubahan mood. Salah ya. Mengalami kadang-kadang perubahan mood, ini dia. Kadang-kadang. Day to day
normal ya. Kalau ini berubah secara drastis dari tinggi menjadi rendah, enggak. Oh, apakah kebanyakan orang become highly depressed? Enggak. Enggak semua orang yang depresinya tinggi. Kemudian number 11, the pronoun it pada baris 5. Nah, ini enggak ada barisnya ya, barisnya berbeda dengan pada baris yang ada di buku. Di buku itu yang ada it can result dia. Mana dia? It can result, ini dia. Jadi kata it-nya di sini. Walaupun mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ubah aja 6. Nah, kata it ini mengacu kepada apa? Mari kita lihat kalimat yang berisi kata it tersebut. Nah, ini dia. Pada periode manic excitement, tingginya mood itu can become so intense. Bisa sangat meledak sekali that it can result, dia dapat berakibat pada insomnia, susah tidur, irritability, pemarah, dan agresif. Nah, kata it ia dapat menyebabkan ia yang mana? Apakah manic excitement? Enggak. Mood elevation? Nah, ini ya yang lebih tepat. Mood elevation yang pengganti it. Ini dia. Bukan general population yang menyebabkan uh, insomnia tadi. Bukan juga insomnia yang menyebabkan insomnia. Agresif, enggak. Agresinya baru disebutkan belakangan. Kemudian 12, the passage implies that. Nah, bacaan mengimplikasikan, implies di sini makna tersiratnya, eh, menyiratkan ya, bacaan menyiratkan bahwa, mari kita lihat, yang alfa perubahan excitement ke depression terjadi sering, occur frequent, and eh, katanya sering perubahannya. Mari kita lihat from excitement itu enggak ya, perubahannya itu tidak eh, tidak sering. Kemudian yang Bravo, hanya manic pasien yang menderita manic depression mengalami aggression. Ini dia agresif, justru yang agresif itu yang dialami adalah saat manic excitement ya, bukan dua-duanya. Kemudian yang Charlie, the depressive fase depresi of this disease pada penyakit ini bisa sangat merusak daripada manic phase. Jadi ada dua fase, manic sama depresif. Nah, katanya di sini depresif phase itu bisa sangat lebih merusak dibandingkan manic phase. Mana dia? Nah, pada periode depression yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan, pasien menderita rasa lelah yang umum, kemudian merasa tidak berguna, tidak punya harapan, bahkan dalam kasus yang serius bisa mengakibatkan keinginan bunuh diri. Nah, jadi ini yang benar ya. Pada fase ini lebih harmful, lebih merusak, lebih parah. Bunuh diri tidak bisa dihindari dalam kasus manic depression. Tidak ada disebutkan itu. Karena yang lebih parah ini, kalau yang pada manic excitement cuman insomnia, kemudian pemarah, kemudian agresif, tidak terlalu serius. Kalau yang ini sudah sampai bunuh diri. Oke, saya kira demikian. Nanti akan kita lanjutkan dengan bacaan yang lain. Thank you for attention. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.